Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Retnawati, NPM 2020-331-21063 dari kelas D2. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam siklus ekonomi, yaitu yang pertama, definisi siklus ekonomi. Yang kedua, tahap siklus ekonomi beserta indikator. Yang ketiga, contoh kasus dari siklus ekonomi. Sebelum membahas apa itu siklus ekonomi, kita akan membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi. Setiap negara pasti menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana lapangan pekerjaan terbuka lebar, sehingga tingkat angkatan kerja tinggi dan tentu saja perekonomian stabil. Namun, untuk mewujudkan semua hal tersebut tidaklah mudah. Jadi, sangatlah wajar jika perekonomian di setiap negara mengalami fluktuasi. Hal inilah yang menyebabkan munculnya siklus ekonomi. Benarnya, apa sih siklus ekonomi itu? Jadi, ekonomi cycle atau siklus ekonomi adalah jenis fluktuasi dalam aktivitas ekonomi agregat dari berbagai negara yang terdiri dari ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung. Tahapan tersebut berulang atau akan terulang kembali seiring waktu, karena sebuah negara pasti akan mengalami yang namanya titik terendah atau trough dan titik tertinggi atau peak. Indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah output real dan tingkat harga. Untuk membahas yang kedua, yakni tahap siklus ekonomi beserta indikator, dapat dilihat bahwa terdapat siklus ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, gerakan menaik, upturn atau expansion. Pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut juga ekspansi, bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang kedua, ada titik puncak atau kulminasi. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi, titik ini disebut titik puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Yang ketiga, ada gerakan menurun, downturn. Yang dimaksud dengan gerakan menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang gerak penurunan ini disebut resesi, bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang keempat, ada titik terendah atau nadir, atau disebut trough. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah, yang disebut titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali, dilihat dari adanya gerakan menaik. Selanjutnya, di sini ada contoh siklus ekonomi dengan indikator output real. Yang pertama, ada gerakan satu siklus. Gerakan dari satu titik kulminasi ke titik kulminasi berikutnya, atau dari titik nadir satu ke titik nadir berikutnya. Yang kedua itu ada boom. Pertumbuhan ekonomi yang begitu baik sehingga jauh dari atas titik kulminasi biasanya. Yang ketiga itu ada depresi atau depression, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi jauh di bawah titik nadir biasanya. Setelah memahami pengertian, tahap, dan indikator siklus ekonomi, selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh kasus dari siklus ekonomi Indonesia dari tahun 1990 hingga 2021. Dapat dilihat pada grafik ini. Dari tahun 1990 hingga 1993, mengalami resesi dengan titik nadirnya berada pada tahun 1993, yaitu sebesar 6,50%. Di tahun 1995, perekonomian Indonesia mulai mengalami ekspansi hingga mencapai 8,22%. Namun, dari tahun 1996 mengalami ekspansi hingga pada tahun 1998 mengalami depresi hingga mencapai minus 13,13% karena krisis moneter, di mana hal ini disebabkan oleh merosotnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Akibat krisis ekonomi, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di awal tahun 2000, kondisi ekonomi Indonesia mulai mengalami ekspansi dan tumbuh positif seiring membaiknya harga komoditas hingga mencapai 4,92%. Berikut ini ada gambar siklus perekonomian Indonesia dari tahun 2001 hingga 2010. Pada tahun 2001 hingga 2005, perekonomian Indonesia mengalami ekspansi hingga titik puncaknya berada pada tahun 2005 dengan PDB sebesar 5,69%. Dari tahun 2006 hingga 2010 mengalami resesi hingga ekspansi. Kemudian berikut ini ada gambar siklus perekonomian Indonesia dari tahun 2011 hingga 2021. Dari tahun 2011 hingga 2015, perekonomian Indonesia kembali mengalami resesi dengan titik nadir mencapai 4,88%. Perekonomian Indonesia kembali mengalami ekspansi dengan titik puncaknya sebesar 5,17% pada tahun 2018. Di tahun 2019 hingga 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi akibat krisis kesehatan yakni virus COVID-19. Hal ini membuat banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan karena tidak dapat beroperasi secara normal. Yang terakhir, di tahun 2021, Indonesia mengalami ekspansi meski hanya mencapai 0,74%. Sekian pembahasan dari saya tentang siklus perekonomian Indonesia dari tahun 1990 hingga 2021. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.